Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Agda Amelia dengan NIM terakhir 046 dari Pendidikan Teknologi Informasi. Sini saya akan mempresentasikan yaitu sebuah materi berjudul Sejarah Internet. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, di sini saya membagikan sebuah 4 topik, yaitu ada sejarah internet dunia, sejarah internet Indonesia, manfaat internet, dan aplikasi internet. Topik yang pertama adalah sejarah internet dunia. Nah, sejarah internet dimulai pada tahun 1969. DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency memutuskan untuk membuat sebuah program riset yang diketahui bernama ARPANET. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa DARPA ini adalah sebuah departemen pertahanan yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Lalu, apa sih ARPANET itu? Nah, ARPANET adalah sebuah program penelitian atau riset yang meneliti bagaimana cara mengkoneksikan, menghubungkan beberapa komputer yang pada akhirnya membentuk sebuah jaringan organik. Nah, lalu di tahun berikutnya, pada tahun 1970, para peneliti ini telah membuat sebuah komputer yang dimana mereka dapat berkomunikasi lewat komputer tersebut. Jadi pada intinya, para peneliti ini telah bisa berkomunikasi antara satu dan lainnya lewat komputer ini. Awal mula Linux juga merupakan awal dari ditemukannya internet. Software dan hardware berbasis Unix inilah yang saat ini kita ketahui sebagai Linux. Sebenarnya DARPA menciptakan internet untuk menanggulangi jika sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir atau perang. Nah, pada saat itu tentara Amerika dapat langsung bergerak. Tujuan lainnya ialah untuk mengantisipasi kendala informasi terpusat. Awalnya ARPANET hanya mengkoneksikan 4 jaringan saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Nah, seiring berkembangnya internet, ARPANET ini dibagi menjadi 2, yaitu ARPANET dan MILNET. Nah, teman-teman, karena ARPANET yang semakin berkembang dan semakin dikenal di halayak luas, nah maka peminat dari ARPANET ini semakin banyak, sehingga ARPANET tidak mampu untuk menyambung dirinya sendiri untuk ke macam-macam koneksi. Jadi maka dari itu dibagi menjadi 2, yaitu antara ada ARPANET dan MILNET. Nah, untuk ARPANET ini berfokus pada non-militer, sedangkan MILNET berfokus pada keperluan militer. Nah, yang keperluan non-militer ini seperti perkuliahan, universitas, perusahaan, dan lain-lain. Dari bergabungnya jaringan tersebut, maka dikenallah dengan DARPA Internet, yang kemudian untuk sekarang ini kita kenal dengan nama internet. Lanjut, di tahun 1980-an, internet sudah mulai digunakan di beberapa universitas terkenal di Amerika Serikat. Protokol standar TCP atau IP mulai dipubliskan ke umum pada tahun 1982. Nah, pada tahun 1984 muncullah sistem bernama domain yang dikenal dengan nama DNS, Domain Name System. Kalau teman-teman tahu, DNS ini adalah sebuah sistem database terdistribusi untuk mencapai suatu nama komputer atau situs yang terhubung dengan jaringan menggunakan TCP, atau IP. Selanjutnya pada tahun 1986, ARPANET digantikan oleh NSFNet, yaitu National Science Foundation Network.
Nah, teman-teman perlu tahu juga bahwa NSFNet ini adalah sebuah jaringan area luas yang dikembangkan oleh National Science Foundation sebagai jaringan utama yang menghubungkan pemerintah dan fasilitas penelitian. Nah, teman-teman, lalu di tahun 1990 ternyata ARPANET ini telah dibubarkan. Di tahun yang sama, CERN mulai mengembangkan layanan berbasis tampilan grafis yang WWW atau World Wide Web. Nah, pada tahun 1993 didirikan sebuah layanan pendaftaran nama domain yang disebut dengan Internet. Jadi Internet ini adalah sebuah layanan di mana melayani pendaftaran nama-nama domain. Lalu sekitar tahun 1994, internet mulai masuk dan digunakan di Indonesia. Nah, sekarang kita mulai membahas sejarah internet di Indonesia. Seperti yang dikatakan di PPT yang sebelumnya, bahwa pada tahun 1994, internet mulai masuk di Indonesia dan digunakan oleh masyarakat. Saat itu, Indonet menjadi ISP komersial pertama di Indonesia yang menjadi cikal bakal kemunculan jasa akses internet lain di Indonesia. Nah, pada tahun 90-an, internet lebih dikenal dengan nama Paguyuban Network. M. Samik Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Onowe Purbo. Ini merupakan nama-nama yang membawa pengaruh besar bagi pembangunan internet di Indonesia. Nah, nama-nama tokoh di atas itu memberikan sumbangsihnya melalui keahliannya dalam membangun jaringan komputer dan internet di Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwa tahun 1992 sampai 1994 adalah tahun-tahun pembangunan internet di Indonesia. Lambat laun mulai berkembangnya internet semakin baik dan dikenal luas, maka dari itu layanan ISP pertama di Indonesia diluncurkan dengan nama IPTECnet yang terjadi pada tahun 1994. Dan di tahun yang sama, PT Indo Internet atau Indonet berhasil berdiri dan beroperasi. Selanjutnya ada manfaat internet. Nah, sebelum teman-teman masuk untuk kita berbicara tentang manfaat internet, jadi internet ini adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifatnya global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Maka dari itu, manfaat internet sangatlah bermacam-macam. Dapat dikatakan sekarang internet adalah sebagian dari bagian hidup kita. Karena kita ada di zaman global, jadi semuanya serba internet, semuanya ada di internet. Ya. Yang pertama ada sarana komunikasi. Untuk saat ini memang komunikasi sangat dibutuhkan oleh manusia dan lewat internet bisa memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Dari yang jauh kita bisa berkomunikasi, yang dekat juga bisa berkomunikasi. Yang kedua ada sumber informasi. Nah, tidak bisa kita pungkiri ya teman-teman bahwa memang internet ini adalah yang menghubungkan kita dengan sebuah layanan yang kita sebut dengan Google yang merupakan semua sumber informasi kita dapat di Google tersebut. Jadi ketika teman-teman tidak tahu ini tentang apa, teman-teman bisa langsung mencari informasi di internet. Yang ketiga ada hiburan atau entertain.
Nah, teman-teman pasti juga tahu ya bahwa internet saat ini sudah bisa berkembang dengan baik, lalu sebagai TV, YouTube, kalau teman-teman nonton film juga bisa streaming di internet. Jadi teman-teman tidak akan jenuh seperti itu. Lalu ada pengetahuan dan edukasi. Kita telah melihat bahwa pendidikan saat ini telah maju sangat pesat, di mana ada banyak sekarang yang menggunakan internet sebagai tempat untuk beredukasi. Lalu ada peluang berusaha. Teman-teman pasti tahu bahwa banyak sekali e-commerce, perusahaan-perusahaan yang menyebarluaskan profil perusahaan mereka, usaha mereka seperti apa di internet dengan tujuan atau dengan harapan bahwa bisnis atau usaha mereka dapat dikenal oleh banyak masyarakat dan banyak diminati. Lalu ada informasi dan komunikasi tanpa batas. Ini juga menjadi salah satu dari manfaat internet karena internet merupakan sarana komunikasi yang mudah dan murah dan internet juga merupakan sumber informasi yang sangat-sangat luas. Tidak ada batasan untuk informasi maupun komunikasi di internet ini dan jangkauan internet dan komunikasi ini juga sangat luas dan tanpa batas. Nah, lanjut untuk aplikasi internet. Apa sih aplikasi internet itu? Aplikasi internet adalah aplikasi yang hanya ada di internet dan dijalankan dengan menggunakan jaringan atau yang disebut dengan online. Nah, di sini ada beberapa contoh aplikasi internet, ada resource sharing, komunikasi dan informasi, file transfer protocol, chat, SMS, wireless application protocol, voice over internet protocol, mailing list, dan pastinya masih banyak lagi contoh aplikasi internet yang lainnya. Perlu diketahui bahwa media sosial yang kita ketahui, yang kita gunakan juga merupakan aplikasi yang menggunakan internet atau online. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.